Wa qala alaihi afdalus salati wassalam, Rasulullah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, membawai orang kepada yang benar, adalah bagi yang membawai itu pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikut akan dia, tidak mengurangi yang demikian dari pahala mereka sedikit juga pun. Kalau kita misalnya membawai orang B pulan, kita bawai kepada kebaikan, hakun inya menurut, nah kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala si B itu. Bang pahala B jadi berkurang lah karena ini dibawai bang, kada tetap la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi yang demikian itu daripada pahala mereka sedikit juga pun. Nah jadi di sini artinya orang yang paling banyak pahala adalah siapa? Yang paling banyak pahala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua anak manusia ini berbuat baik karena ajakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin panjang dunia umurnya, makin banyak Rasulullah dapat pahala. Saudara Rasulullah siapa? Para sahabat. Sahabat banyak pahala, makin jauh makin banyak pahalanya. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada dosa, membawai orang berbuat dosa, kana alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu, adalah atasnya daripada dosa seumpama dosa-dosa orang yang mengikut dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak kurang yang demikian itu, tidak mengurangi yang demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit juga pun. Nah mengikuti ini, kalau kurang dosanya diumpatakan karena membawai, kada tetap dosanya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah lagi, khiyaru ummati, paling baik umatku, man da'a ilallah, orang yang mengajak kepada jalan Allah, wa habbaba ibadahu ilaih, dan mencintakan akan hambanya kepada Allah. Paling baik manusia, paling baik umatku, kata Rasulullah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, dan orang yang bisa membuat manusia itu cinta kepada Allah. Contohnya kita mengisahkan kepada orang tentang kemurahan-kemurahan Allah, kita mengisahkan kepada orang tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, sehingga orang yang asalnya kada tahu menahu dengan Allah jadi cinta. Nah itu paling baik umat Nabi. Jangan membuat orang putus asa daripada Allah, jangan membuat orang jadi takutan menjauh dari Allah. Nah justru sebaliknya orang yang jauh dari Allah, yang takutan lawan Allah, kita dekati supaya mereka cinta kepada Allah. Wa habbaba ibadahu ilaihi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia orang yang paling berguna di antara mereka bagi manusia, paling bermanfaat. Wa fi riwayat, ahabbun nas ilallah azza wa jalla, paling dicintai manusia kepada Allah, ampa'uhum linnas,
orang yang paling bermanfaat di antara mereka bagi manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum iyalullah, makhluk seluruhnya adalah tanggungan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang semuaan. Wa ahabbuhum ilallah, paling disukai di antara makhluk itu kepada Allah, ampa'uhum li'iyalih, orang yang paling bermanfaat di antara mereka bagi tanggungan Allah, bagi makhluk tadi artinya. Wa fil athar, disebutkan dalam athar, ahabbul ibad ilallah alladzina yuhabbibunallah ila ibadih, paling disukai hamba itu kepada Allah. Allah paling senang manusia yang mencintakan Allah kepada hambanya. Jika ibaratnya itu dikisahkan seluruh keilukan Allah, diceritakan seluruh kebaikan Allah, sehingga nang mendengar itu cinta kepada Allah. Wa yamshuna fil ardi nusha, dan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bermaksud baik, berkehendak baik. Qala sayyiduna qutbul irsyad al-habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, wala yastati'u ahadun ayyampa khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi ta'ala. Tidak kuasa, tidak mampu seseorang bahwa memberikan manfaat akan makhluk Allah dengan seumpama mengajaknya mereka itu kepada pintu Allah Ta'ala. Artinya paling bermanfaat manusia itu kepada manusia adalah manusia yang mengajak orang kepada pintu Allah. Misalnya, nang saya kong ada tukang beri makani, tukang minumi, tukang beri duit. Ada nang saya kong tukang lajari ini, lajari itu, lajari. Mana mulianya di sisi Allah? Mana bermanfaatnya antara dua ini? Bermanfaat orang yang mengajarkan mereka ilmu ke jalan Allah Ta'ala itu. Wala yastati'u ahadun ayyam fa khalqallah bimithli da'watihim ila babillahi Ta'ala. Kayak apa caranya mengajak orang ke pintu Allah, mengajak orang ke jalan Allah? Bita'rifihim ma yajibu alaihim minat tauhidi wat ta'ah, dengan memperkenalkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka sesuatu yang wajib atas mereka itu daripada tauhid dan taat. Itu artinya dikenalkan mereka itu. Kewajiban engkau daripada tauhid ini, kewajiban engkau daripada fikih ini. Wa tadhkirihim, dan mengingatkan mereka bi ayatihi wa alaihi, dengan ayat-ayat Allah dan nikmat-nikmat Allah. Wa tabsyirihim, dan menggembirakan mereka bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Kalau engkau menuntut ilmu, kalau engkau taat, kalau engkau ini, engkau gembira dapat rahmat Allah. Wa tahdzirihim, dan menakutkan kepada mereka, menakuti mereka min sakhatihi, dari kemurkaan Allah. Al-waqi'i, yang jatuh, lil muta'arridina lahu, bagi orang-orang yang menentang Allah, minal kafirin, dari orang kafir, wal fasikin, dan orang yang fasik. Wa qala ba'dhum min ajallir rutabi manfa'atun nas fi dinihim wa dunyahum. Min ajallir rutabi, dari paling besar martabat,
memberikan manfaat kepada manusia pada agama mereka dan dunia mereka. Kayak kita misal berisi abah, mana abah mau ongkosi kita, mana abah melihara kita, mana abah pulang melajari agama kita, abah nang mendidik kita, abah nang mengajari hukum-hukum Allah. Nah, dubul abah itu paling tinggi martabat. Mana memperhatikan dunianya lawan kita, mana agamanya. Itu paling tinggi martabat sudah. Wan naf'u fid din ahammu wa aqdam minan naf'i fid dunya. Memberikan manfaat pada agama lebih penting, lebih utama daripada manfaat pada dunia. Misalnya abah mengungkusi, memberi makan, memberi pakaian. Jangan kita ada guru yang mendidik kita tauhid, memberi kita pelajaran fikih, memberi kita pelajaran mengenal Allah. Nah, pentingnya mana dua ini? Penting yang agama itu. Wa naf'u fid din ahammu, lebih penting, wa aqdam, lebih utama, minan naf'i, daripada memberi manfaat fid dunia. Wal kullu matlub, kedua-duanya baik, dituntut. Wa marghubun fi, digemarkan padanya jiddan sekali. Memberi manfaat dunia orang bagus, memberi manfaat untuk akhirat bagus, tapi yang paling baik utama adalah agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah berpesan bagi Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ujar Rasulullah, ya Mu'adz, la ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan min ahli syirki khairun laka min ayyakuna laka humurun na'am. Wahai Mu'adz, la ayyahdiyallah, sungguh bahwa memberi petunjuk Allah, ala yadaika, atas dua tangan engkau. Maksudnya sebab engkau Allah beri hidayah seseorang daripada musyrik. Ada orang non Islam, kita pandiri, kita kenalkan Allah, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena kita, hidayah datang sebab kita. Nah, itu wahai Mu'adz, kata Rasulullah, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isi-isinya. Pahalanya tuh, pahala membuat orang Islam, membuat orang jadi Islam, membuat orang jahat jadi tobat, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa qala aidan li Aliyin karramallahu wajhah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min humurin na'am. Rasulullah berkata bagi Imam Ali karramallahu wajhah, sungguh bahwa memberi petunjuk Allah dengan engkau wahai Ali, seorang laki-laki, lebih baik bagi engkau daripada humurin na'am, dunia dan isi-isinya. Makanya setiap kali kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan di dalam dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh orang beriman, oleh orang yang takwa di dalam dunia, itu sedikit pun bukan merupakan balasan mereka, bukan balasan amal baik mereka. Kenikmatan, kemakmuran, kekayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang takwa, orang-orang yang saleh, orang-orang ahli ibadah, itu bukan balasan ibadah mereka. Itu semata-mata anugerah Allah. Kalau balasannya amal saleh mereka itu, balasan takwanya mereka itu, kada muat dunia dan isinya ini membuatnya, kada muat menampungnya. Orang sembahyang 2 rakaat sunat subuh aja baik pada dunia dan isinya. Makanya ad-dunya laisat dara jaza.
dunia bukan tempat pembalasan. Bukan tempat pembalasan dunia. Tempat pembalasan itu di negeri akhirat. Ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah, berbuat fasik, berbuat durjana, lalu inya sangsara. Itu bukan balasan kejahatannya kada. Bukan balasan. Balasannya kada cukup di dunia membuat inya. Orang kada sembahyang, kada puasa, lalu nya garing, miskin hidupnya, itu bukan balasannya kada sembahyang, itu kada. Balasannya kada sembahyang itu di neraka kayaknya. Bukan di dunia ini. Kenapa? Karena balasannya yang di neraka itu amun dianda ke dunia, hancur dunia ini. Nah, jadi nang inya sakit, nang inya payah orang nang durjana itu hanya merupakan satu peringatan daripada Allah, satu perhatian dari Allah bahwa siksa akhirat lebih daripada ini lagi nang ikam terima. Kalau engkau kada kembali ke jalan Allah. Jadi dunia ini semata-mata adalah hanya anugerah Allah, peringatan Allah, bukan sedikit pun tempat balasan baik bagi orang takwa atau bagi orang yang durjana. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bih aksiru minad da'wah ilallah. Perbanyaklah ulihmu daripada dakwah kepada Allah. Banyaki dakwah kepada Allah. Fa'idha lam yasma' da'wataka hadza, bila tidak mendengari akan dakwah engkau ini, sami'aha ghairuhu, yang lain mendengar. Kita misal dakwah, orang kada mendengari, barangkali yang lain ada yang mendengar. Sami'aha ghairuhu. Wa idza lam tusma' fi waqtin, bila kada didengar pada suatu waktu, sumi'at fi waqtin akhar, nanti ada didengar orang di waktu yang lain. Wa illa, jikalau tidak juga, sami'aha ahadun, mendengarkan dakwah itu seseorang, fi sulbi abih, di sulbi bapaknya, wantafa'a biha, dan dia mengambil manfaat dengan dakwah itu fil mustaqbal, pada masa akan datang. Wa masalud da'wah ilallah masalul habbah, perumpamaan dakwah kepada Allah perumpamaan biji, tada'uha fil ardi, engkau letakkan di bumi, wa ma tadri, dan tidak engkau tahu, illa melainkan waqad asmarat, dia berbuah, wasarat bustana, dan jadilah dia kebun. Jadilah dia kebun. Jadi orang dakwah kepada Allah kan dipakai orang kanang kadakah, ini sudah menanam satu biji, akhirnya akan menjadi kebun. Wa qala radhiyallahu anhu, wa mithalu sahibid da'wah ila Allah wal ilmi mithalu man kanat ma'ahu bidha'atun, perumpamaan orang yang berdakwah kepada Allah dan kepada ilmu itu perumpamaan orang yang ada sertanya dagangan. Dagangan. La yatrukuha bidarih, tidaklah ia tinggalkan dagangan itu di rumah saja. Fa innahu la yaji'u ahadun yas'aluhu anha, bahwasanya tidak datang seseorang menanya akan dia daripada dagangannya. Kalau kita berdagang, dagangan ditinggal di rumah aja. Kita jauh-jauh ke situ kamari kadang bawa barang dagangan, ngalih mencari orang datang ke rumah. Ngalih mencari orang datang ke rumah. Bala alaihi ayya'ridha bis-suq, bahkan atasnya menawarkan dagangan itu di pasar. Bawa ke pasar dagangannya, tawarkan. Wa asa an tanfuka, barangkali payu. Wa illam tanfuk, amunnya kada payu, fal yurkhisis samana, maka murahkan harganya. Nah, jadi ini artinya bahwa dakwah kepada Allah itu kada salang disuruh orang, kada salang diminta orang, kada salang diundang orang. Setiap kesempatan kita ada dakwah, kita disunatkan untuk dakwah dan dapat pahala.
Numpang misalnya bila orang kada nyuruh kada berpahala dakwah kada. Dakwah kepada Allah kada bersalam disuruh orang. Walaupun yang disampaikan itu satu hadis atau satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyiduna al-imam Ali bin Muhammad al-Habasyi nafa'allahu bih inna ad-da'wata ila Allah aqwa ruknin lil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah itu paling kuat tiang untuk berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pendekatan yang paling ampuh kepada Rasulullah adalah dakwah. Wa dzukira disebutkan annal Habib Muhammad ibn Ja'far al-Attas kana yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzah. Beliau ini bertemu dengan Nabi yaqazatan, di waktu jaga, di waktu kada guri. Fasa'alahul fathal kabir, maka Habib Muhammad bin Ja'far ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya agar dibukakan Allah pintu ma'rifat yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Al-Fathal Kabir. Wahai Rasulullah, kayak apa caranya, kayak apa ilmunya, kayak apa jalannya supaya pintu ma'rifat yang besar itu dibukakan lawan Allah. Faqala lahu, ujar Nabi kita menjawab, Al-Fathul Kabir inda Ahmad bin Umar bin Smith. Pintu ma'rifat yang besar itu terbukanya, pembukanya itu Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau kamu hendak dapat pintu ma'rifat nang ganal, datangi Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Di situ andaknya. Fatawajjahal Habib Muhammad ila Shibam, maka berangkatlah Habib Muhammad al-Attas tadi ke negeri Shibam. Hatta atal Habib Ahmad bin Umar, sehingga beliau mendatangi yang disebut Rasulullah tadi, Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Faqala lahu, berkata Habib Muhammad al-Attas lahu bagi Ahmad bin Umar bin Smith, hawwalani Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika, mahiwalahkan akan aku oleh Nabi atas engkau. Mahiwalahkan itu artinya, tadi aku berjumpa Rasulullah dan minta kepada beliau sesuatu, pintu ma'rifat yang besar, lalu ujar Nabi, datangi ikam sini, andaknya ada hikam sini. Nah itu mahiwalahkan ngarannya. Faqala, ujar Habib Ahmad bin Smith, al-hawalah makbulah. Hawalah atau hiwalah diterima. Ayo jago madahkan. Cuma syaratnya satu, bisyarti an tutliqa lisanaka bid-da'wah ilallah, dengan syarat bahwa engkau melepaskan lisan engkau dengan dakwah kepada Allah. Syaratnya satu, kamu dakwah siang malam dimanapun, ada orang dakwah, ada orang dakwah. Faltazama lahu bidzalik, maka Habib Muhammad al-Attas melazimi baginya dengan demikian itu. Faltazama lahu bidzalik, maka melazimkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith lahu bagi Habib Muhammad al-Attas bidzalik, dengan demikian. Lazimi ikam itu, lazimi dakwah terus. Waraja bulik pada ilallah, dia mengajak orang kepada Allah. Akhirnya fatahallahu alaihi, Allah bukakan atas sidin bil fathil kabir, dengan keterbukaan yang besar. Intaha kama qala.